Misalkan digambarkan, ini kan katanya sering berpapasan dengan sosok ular berbadan manusia. Itu seperti gimana sih gitu? Kalau saya gambarkan, saya juga suka melihatnya sepintas-sepintas doang, sambil apa gimana ya, sambil lari. Tapi kalau nggak nengok itu penasaran. Tapi pas nengok sambil lari itu, ya itu apa lagi duduk, terus sambil melingkar gitu. Nah pas lagi duduknya itu ekornya itu panjang sambil melingkarkan. Ke atasnya itu tuh berbadan manusia, rambut panjang, sambil apa mukanya itu cantik banget gitu. Kurang lebih sih 3 kali. 3 kali Ya. semenjak di sini. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya akan menemui salah satu kampung mati yang berada di tengah hutan. Dan di kampung tersebut tertinggal satu keluarga ya teman-teman. Satu keluarga yang mempunyai anak gadis yang katanya anak tersebut indigo ya. Mempunyai kelebihan dari penglihatannya. Beliau itu suka pergi dari rumah menuju ke sekolah itu sekitar 1,5 jam ya. Dan beliau juga katanya sering sekali melihat penampakan sosok ular besar tetapi berkepala manusia. Untuk itu ikuti perjalanan kami menuju tempat beliau. Jadi teman-teman, kita ini akan ditunjukkan sama Neng Nabila di mana Neng Nabila itu pernah melihat sosok ular ya Neng ya? Iya benar. Nah, terus Neng itu kalau sekolah jalannya ke sini Neng? Iya benar banget dari sini. Sendiri Neng? Sendiri. Wow, jembatannya kayak begini Aman nih Neng, aman tapi Neng? Aman. Aman, bismillahirrahmanirrahim. Bentar Neng. Aduh. Aduh. Saya badannya besar jadi takut ya. Nah, kita cek lokasi ya teman-teman. Dimana Neng Nabila ini pernah melihat sosok yang berkepala ular, tapi badannya Manusia. Badannya ular tapi kepalanya Manusia. Wow, di mana Neng? Di sana. Oh, di sana. Nah, bisa teman-teman lihat dah di sana katanya. Sewaktu Neng Nabila mau berangkat sekolah ya Neng, atau pulang sekolah Neng waktu itu? Pulang. Pulang sekolah. Waktu itu sekitar jam berapa Neng? Jam 4-an atau enggak, jam setengah 4. Setengah 4, wow. Setengah 4 siang ada penampakan di sana. Oke. Mungkin aja dia lagi mandi. Oh, bisa ya, bisa. Oke teman-teman, ini di sini katanya yang pernah Neng Nabila lihat ada sosok ular besar dan berkepala manusia ya. Ya, cantik. Ya orang Buru atau por asep. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu ya dengan Neng Nabila, yang dimana Neng Nabila ini merupakan gadis cantik yang sangat begitu luar biasa dan sangat begitu pemberani sekali. Jadi Neng Nabila ini berani sekali tinggal di kampung mati, yang dimana untuk menuju perjalanan untuk menuju ke lokasi ini kurang lebihnya itu tadi saya di jalan raya itu hampir 1 jaman ya Neng ya, kalau dari jalan raya. Dan ini melewati kebun-kebun yang dimana kebun tersebut itu kebun yang sangat begitu banyak sekali pohon-pohon apa namanya Neng, itu yang kayak rumput yang jangkung-jangkung ya. Jangkung. Itu pohon apa Wok namanya Wok? Eri. Kalau di sini eri. Kalau di Ilalang. Dan sebelum masuk ke sini juga tadi saya disambut dengan apa namanya, makam ya. Di sana ada satu makam, ada salah satu makam itu berarti pemakaman umum. Emang makamnya cuma segitu aja apa emang di atasnya banyak gitu? Masih ada banyak. Oh, masih ada banyak. Dan ini teman-teman Neng Nabila juga katanya kalau berangkat sekolah atau pulang dari sekolah itu kalau berangkat perjalanan kurang lebihnya 1,5 jam ya Neng dari rumah.
Terus kalau pulang dari sekolahan untuk menuju ke rumah dari jam 4 sore sampai ke sini maghrib. Ya. Dan pas pulangnya juga Neng Nabila sering melihat sesuatu, entah sesuatunya apa. Saya kurang paham juga, yang pasti nanti akan diceritakan langsung oleh Neng Nabilnya langsung. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana Neng kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau aktivitas sekarang gimana Neng? Sehari-harinya? Apa masih seperti dulu? Apa bagaimana? Ya nggak seperti dulu. Gimana aktivitas sehari-hari sekarang? Ya tadi pas siang itu ke lapangan buat ada lomba Agustusan. Oh, hari ini ada lomba tadi. Ya. Terus tadi baru pulang jam 1 lebih. Nah nanti juga jam 4 ke bawah lagi ke lapang. Ada acara apa lagi? Senam. Oh, berarti Neng Nabila sering ngikutin acara senam juga. Ibu-ibu. Neng Nabilanya enggak berarti? Enggak, nonton aja. Oh, cuma nonton. Ya. Nah, kenapa nonton? Kan itu ibu-ibu. Biasanya kan yang nonton para laki-laki biasanya. Ada laki-laki juga, tapi aku juga mau sama teman-teman. Oh, laki-laki ikut senam? Enggak, laki-laki mah cuma nonton doang. Emang nonton. Berarti boleh diceritakan yang tadi perjalanan, kalau boleh tahu perjalanan dari rumah untuk menuju sekolah itu jam berapa? Boleh. Boleh diceritakan perjuangan sewaktu berangkat sekolahnya. Nah, persiapan mungkin mau berangkat sekolah itu jam berapa dari rumahnya? Persiapan berangkat sekolah kalau bangun jam 3. Jam 3 subuh? Iya, Wow. Sholat dulu, sholat tahajud. Oh, Masya Allah. Terus mandi. Nah, terus nanti juga sudah mandi itu siap-siap, beresin buat itu apa? Tas, buku-buku. Terus di baju, terus itu apa? Jam 4 kalau nggak salah, jam 4 berapa ya itu? Sholat subuh. Terus bawa senter buat berangkat sekolah. Oh, sholat subuh mah tetap di rumah, berarti nggak ke masjid? Iya, tetap di rumah. Kalau ke masjid kan itu sangat begitu jauh ya. Berarti berangkatnya pas jam 5:30-nya berarti? Iya. Pas jam 5:30, nyampe sekolahnya jam tujuan berarti? Iya. 1,5 jam perjalanan. Wow. Emang sekolahnya di daerah mana sih, Neng? Di daerah Ciamis. Ciamis, sedangkan yang Nabilanya ini di Kuningan. Iya. Masya Allah. Kuningan Majalengka nggak sih Bang? Ini Kuningan. Oh, ini Kuningan ya? Iya. Di desa apa biar makan teman-teman? Jangan sebutin desa lah, jangan. Oh, jangan. Ya, Makanya takutnya kan ada yang mau nitip buat nengnya gitu. Ya bisa lewat bisa lewat kita lah. Kita aja ya. Jangan nyebutin desa Paur. Nah, kan ini di hutan juga. Neng, ini yang jadi penasaran juga. Ini kan Neng tinggalnya di hutan. Iya. Kenapa kok maksudnya memilihnya di sini? Apa misalkan nggak ada lagi? Nah, ini kalau boleh tahu ini rumah sendiri apa? Bukan, rumah saudara. Rumah saudara. Berarti di sini hanya mendiami saja gitu. Iya. Oh, mungkin karena nggak ada lagi, terpaksa tinggal di sini. Berarti kalau berangkat sekolah bawa senter. Iya, bawa senter. Berarti kalau sekarang pulang sekolah kan sore juga. Berarti datang ke sini malam juga tuh. Iya. Wow. Dan mungkin itu yang nanti kita akan bahas. Neng ini sering berpapasan dengan ular berkepala manusia, betul? Iya. Wow. Apa itu nggak takut atau emang udah kebiasa gitu, atau emang setiap ketemu lari atau gimana? Ya kalau takut sih takut, tapi kalau dianya nggak ganggu, aku juga nggak ganggu gitu. Kalau dianya ganggu, paling aku juga lari gitu. Ya mungkin nanti biar teman-teman nggak penasaran, kita akan tunjukin kalau sehari-harinya Neng lewat jalan situ dan lokasi berpapasannya di mana, mungkin nanti Neng bisa tunjukin ya ke kita. Nah, Neng, itu kalau misalnya gini nih, sekarang kelas berapa Neng? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Berarti tahun depan kelas 3 ya. Nah, itu cita-citanya Neng, ini kan jalan kaki setiap hari, pulang pergi. Apa gitu kalau misalkan kalau dibilang fisik,
Berarti Neng udah sekuat apa namanya? eh, udah sekuat, Ninja. bukan ninja sih. Gimana ya maksudnya? Apakah Sekuat. capek gitu maksudnya setiap hari pulang pergi terus malamnya juga mungkin mengaji juga apa langsung tidur gitu? Mengaji dulu. Oh, mengaji dulu. Jadi bener-bener Neng fisiknya udah diuji ya. Kalau olahraganya sukanya apa sih? Lari atau voli, terus futsal. Wow, futsal laki-laki ya futsal. Laki-laki bersama. Itu kalau misalkan harapannya Neng, dia kan setiap hari Neng tinggal di sini. Mungkin kalau pengen punya teman juga jauh ke desa sana ya turun ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Neng sampaikan gitu. Ini semoga kedepannya bisa rumahnya nggak di sini, terus bisa apa kalau ke sekolah bisa diantar jemput. Udah sih gitu aja. Berarti mohon maaf kalau sekarang nggak punya kendaraan. Punya, tapi dipakai bapak. Oh, bapaknya kerja. Kendaraan buat ke ke kebun itu mah. Oh, ke Kebun kebun. Neng. Berarti nggak suka dianterin juga? Enggak. Oh. Berarti apa namanya? Kalau harapan Neng pengen punya kendaraan sama apa lagi tadi? Pengen Rumah. rumahnya deket teman-teman, gak mau di sini gitu. Oh. Berarti kalau misalkan hari libur kayak gini, nyamperin teman-teman juga jauh ya? Iya, jauh. Paling mungkin gelantungan aja di hutan atau gimana gitu. Enggak maksudnya main Kayak onyet. enggak maksudnya mainnya di hutan, enggak ada teman gitu ya. Atau di rumah aja. Atau aku bantuin mama. Ya. Jaga adik. Mm-mm. Terus ya suka sih main sama teman meskipun jauh. Oh, itu kan tadi di belakang ada kayak kandang embek ya, berarti Iya. suka nyabit rumput juga? Enggak. Oh enggak, kira nyabit bantuin ibu gitu. Enggak bisa. Enggak bisa tapi malas. Oh, malas. Emang punya siapa kambingnya? Punya saudara. Oh, bukan punya Neng Nabila. Oh. Punya saudara. Tapi diurusnya sama orang tua? Bukan, sama saudaranya. Kadang juga sih suka dibantuin sama mama. Soalnya kan posisinya Neng Nabila ini menempati rumahnya saudaranya Neng ya. Ya. Jadi disuruh nungguin ambing juga mungkin. Nah, Neng, ini kan kita akan menanyakan pertanyaan mungkin yang cocok dengan apa namanya hal mistis ya. Iya. Nah, ini kan tadi Neng pengalaman yang horornya di sini Neng suka berpapasan. Mungkin kalau yang namanya berpapasan mungkin sepintas-sepintas ya. Nah, Neng, itu kalau misalkan digambarkan, Neng kan katanya sering berpapasan dengan sosok ular berbadan manusia. Itu seperti gimana sih gitu? Kalau saya gambarkan, saya juga suka melihatnya sepintas-sepintas doang, sambil sambil lari. Tapi kalau nggak nengok itu penasaran. Tapi pas nengok sambil lari itu dia itu lagi duduk, terus sambil melingkar gitu. Nah pas lagi duduknya itu ekornya itu panjang sambil melingkarkan. Ke atasnya itu berbadan manusia, rambut panjang, sambil mukanya itu cantik banget gitu. Jadi walaupun sepintas tapi Neng detail banget. Berarti itu emang berwujud atau padat berarti ya yang kelihatannya. Itu berarti sering lihat sosok siluman ular berarti ya Neng? Iya. Lihat sosok itu sudah berapa kali berarti kalau dihitung? Kurang lebih sih 3 kali. 3 kali. Ya. Semenjak di sini gitu. Iya. Berarti di setiap pulang sekolah. Iya, setiap pulang sekolah. Oh, berarti adanya bangrep atau apa? Indonesianya? Bangrep teh berarti. Apa bangrep, Bang? Bangrep teh menjelang mau maghrib. Oh, sarepnya. Iya, sarep. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Saya lupa lagi. Jadi berarti mungkin Neng kan yang nama sekarang kan pulang dari sekolah jam 3 jam setengah 4 ya? Iya. Oh, berarti pas ketemunya udah deket rumah. Iya. Berarti nanti mungkin biar teman-teman tahu kondisi alamnya seperti apa, jalan seperti apa, nanti mungkin Neng Nabila bisa tunjukin. Nah, mungkin gini Neng, ini kan Neng setiap hari pulang pergi, apa nggak ada rute lain gitu untuk jalan ke sekolah? Apakah harus lewat sana terus? Maksudnya biar nggak ketemu sama sosok yang tadi gitu? Nggak ada jalan lain, adanya jalan di sana aja. Jadi mau tidak mau harus lewat sana berarti ya?
Berarti kalau malam misalkan ke pengajian juga lewat sana juga? Pasti lewat sana. Atau kalau malam nggak suka ketemu, nggak suka lihat gitu? Enggak Hmm. suka. Oh mungkin kalau sore tuh kalau sarupnya itu pas dia keluar nongkrong mungkin ya? Iya. Kan kalau mau maghrib kan biasanya jam 5-an itu udah setai. Ya. Udah waktunya gantian, dia keluar, kita Enggak. diam di rumah. Maksudnya ini yang anehnya kalau malam mah pulang ngaji nggak suka lihat, Iya. apa mungkin nggak kelihatan gitu ya? Kan kalau sarup nama suka ketemu katanya. Ya mungkin kalau habis pulang, berarti pulang ngaji. Iya, pulang ngaji. Kalau pulang ngaji mah mungkin kan habis ngaji mungkin. Kan Panas gitu ya. bercahaya mungkin kalau habis ngaji mah mungkin ini mah. Terang mungkin Bang ya. Kayaknya. Nah, itu kalau Neng pernah bilang nggak misalkan ke orang tua, mah itu di sana ada sosok kayak gitu atau diusirin atau gimana enggak? Suka. Oh, terus enggak dibantu dicoba dinetralisir, minta bantuan orang enggak? Enggak. Oh, mungkin yang penting nggak ganggu juga gitu ya. Enggak ganggu. Ini pas saya lewat kayak seperti ada makam keramat di rumahnya Neng ya? Iya. Deket makam keramat juga. Oh. Emang ada makam keramat? Ada. Di sebelah mana sih? Sebelah. Di dekat rumah, samping rumah persis. Ada benar. Ada. Oh. Ada kelapa tadi ya Neng ya? Ya ada. Sesajen ada ya berarti. Ada. Jadi kan ya mungkin tempat keramat tersebut juga kayaknya leluhur zaman dulunya kayaknya Neng ya. Nah itu kalau mereka yang menyimpan sesajen itu untuk apa sih Neng? Buat apa ya? Kayak ritual gitu pokoknya biar. Ritual maksudnya meminta kekayaan atau penglaris? Bukan. Buat apa? Biar dia gimana ya? Gak ganggu mungkin. Saya kurang tahu sih kalau soal berarti biar ngejaga kampung ini. Iya, benar. Oh. Tapi ada nggak orang yang aneh-aneh gitu meminta misalkan penglaris untuk usaha? Saya kalau yang itu saya kurang tahu. Berarti itu mah di luar ininya pengetahuan Neng berarti. Iya. Yang tahu-taunya tiba-tiba berarti di situ sering ada sesajen. Itu biasanya malam apa Neng kalau ada sesajen kayak gitu? Malam Jumat. Sering. Wow. Apa nggak takut Neng tinggal samping makam keramat kayak gitu? Ya takut nggak takut mau gimana lagi. Coba bayangkan loh, itu tempat keramat yang biasanya sering disimpan sesajen. Biasanya kan kalau sesajen itu biasanya itu orang-orang meminta untuk penglaris usaha. Terus intinya uang lah seperti itu ya mungkin biasanya. Jadi kalau setiap malam Jumat ramai juga yang datang ke sini. Iya, ramai. Berarti nggak sepi-sepi banget, cuman ramainya ke orang yang berziarah atau yang berkunjung ke keramat berarti ya. Nah, itu berarti kalau misalkan hari-hari biasa seperti ini nggak ada orang? Nggak ada. Berarti kalau boleh tahu nih, kalau dari sini ke bawah itu ke desa itu kalau perjalanan Neng biasanya berapa menit, jam? Kalau nggak salah sih 25 menitan. Dari sini ke perkampungan. Wow, bener-bener gadis pemberani ini Neng ya. Jadi pemberani ini bukan hanya pemberani saja ini Bang. Jadi pemberaninya itu tinggal di kampung mati dan samping tempat keramat. Nah itu pemberaninya. Oh berarti dulunya di sini bekas kampung juga? Iya bekas. Kenapa yang lain pada pindah Neng enggak gitu? Kan yang dulunya pernah ada apa sih kalau nggak salah itu longsor apa ya? Ya kalau nggak salah gitu. Oh udah Neng mah baru berarti ya? Iya baru. Mungkin alasan warga pindah dari sini karena tanahnya labil bergerak berarti ya. Kalau Neng itu mau tidak mau, soalnya nggak ada lagi yang di perkampungan, tinggal di sini. Iya. Mungkin kalau misalkan harapannya ke depan, Neng juga nggak mau tinggal di sini ya. Benar, nggak mau. Berarti Neng Nabila tersendiri sebetulnya asli nggak mau tinggal di sini. Iya. Cuman dengan mungkin faktor keadaan, nggak punya rumah di kampung mungkin ya Neng ya. Jadi memaksakan tinggal di sini. Iya. Bahkan ini bukan punya sendiri tapi punya saudara. Nah yang memprihatinkan juga di belakang layar tadi Neng Nabila ngomong katanya rumah tersebut itu dulunya bekas kandang kambing ya Neng ya. Iya. Dan pernah terjadi katanya rumahnya roboh juga betul? Benar. Tuh. Nah itu waktu pas rumahnya roboh gimana Neng?
Jam berapa? Jam kalau nggak salah sih jam 1-an pagi. Nah saya itu posisinya itu lagi tidur semua, tapi saya udah bangun kayak udah ngerasain kayak suara kretek-kretek gitu. Nah, pas udah suara kretek-kretek tiba-tiba bruk. Gabruk rumahnya langsung. Ya. Itu gimana? Saya juga kaget. Neng Nabila terus sama adik sama orang tua gimana? Ya kaget aja sampai terjebak di dalam. Jam 1 malam? Iya. Sampai jam berapa terjebak di dalam berarti? Enggak, paling cuma 10 menitan aja. Terus dibuka-buka ya. Si pintunya dibuka, terus akhirnya kebuka juga. Alhamdulillah selamat semua. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih melindungi Neng Nabila sekeluarga ya teman-teman. Ya mungkin untuk teman-teman yang mungkin merasa hatinya menangis, ingin membantu, ingin menyisihkan sedikit rezekinya, boleh lewat kami ya, jangan minta nomor WA-nya loh teman-teman. Boleh lewat kami, bisa menghubungi di Facebook kami masing-masing atau di kolom komentar. Di Facebook kami masing-masing, mungkin boleh komen dulu nama Facebooknya apa, nanti insya Allah saya sampaikan dan divideokan juga pas saat ngasihnya. Mungkin tujuan kita ngasih alamat ini kan yang namanya tinggal di hutan, orang itu nggak sama ya, takutnya ya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Makanya kita saring dulu, kalaupun bener-bener teman-teman ingin ngasih, kita hubungi nanti untuk pertanggungjawabannya kita tayangkan. Mungkin seperti itu ya Neng ya. Nah, mudah-mudahan Nengnya misalkan ke depannya, apalagi kan mungkin kalau yang nanti udah besar, kalau misalkan ke jenjang sekolah menengah kan lebih jauh lagi ya. Barangkali Cita-cita mungkin Bang? Cita-cita pengen jadi apa mungkin tanyain? nanti dulu. Nah, mungkin nanti kan yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini mungkin kendaraan ya. Iya. Nah, soalnya kan kalau dari sini paling ke SMA-nya SMA mana nih? SMP? Enggak, sekarang kan masih MTS, SMP. Iya. Mungkin nanti kalau SMA kan lebih jauh lagi mungkin. Iya. Nanti rencananya kemana? SMA yang dekat sana, SMA Ciamis sama. Wow, lebih jauh dong. Iya, benar. Oh, lebih jauh dari sini. Kenapa nggak berniat ke Kuningan gitu? Kayaknya nggak ada. Oh, lebih jauh Kuningan ya? Iya, lebih jauh Kuningan. Kalau ini dekatnya ke Ciamis. Iya. Berarti tinggalnya di perbatasan ini ya? Perbatasan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Majalengka ya kalau nggak salah, 3 kabupaten itu perbatasannya. Berarti tinggalnya di Kuningan, sekolahnya di Ciamis. Pepe loh itu Bang. Kenapa nggak misalnya kos gitu? Uangnya Bang mungkin. Oh iya. Buat sehari-hari aja, alhamdulillah ya Neng ya. Nah mungkin Neng barangkali Neng punya kata-kata atau harapan ke depannya seperti apa gitu. Oh, ada. Mungkin harapan saya mudah-mudahan video ini bisa dilihat oleh Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, dan juga mudah-mudahan kedepannya saya bisa punya rumah di kampung agar bisa dekat sama teman-teman dan juga dekat sama sekolah sama pengajian juga. Dan juga saya ingin mempunyai kendaraan sendiri biar bisa dekat sama sekolahan, apalagi kalau sekolahnya ke SMA bisa lebih jauh lagi. Wow. Berarti SMA-nya tetap di Ciamis. Iya, benar. Kenapa nggak memilih di Kuningan sih, Neng? Di Kuningan bisa lebih jauh lagi. Oh, berarti yang dekatnya itu di Ciamis sekolahnya. Iya. Berhubung ini perbatasan Kuningan antara Kuningan, Ciamis, dan Majalengka ya, Neng? Iya. Emang nggak ada kendaraan umum gitu? Nggak ada. Berarti kalau naik ojek lebih mahal lagi? Iya, lebih mahal lagi. Ya mungkin nggak ketutup kalau naik ojeknya ya. Mungkin biaya bolak-balik naik ojek berapa? 50.000. Iya. Sebulan 1,5 juta. Iya. Ya kalau buat makan, mending buat makan 1,5 juta. Daripada buat ojek mungkin lebih baik jalan kaki ya Neng ya. Iya. Ya mungkin Neng biar teman-teman nggak penasaran, boleh nggak nanti Neng antar setiap harinya Neng itu lewat sini dan Neng berpas-pasan dengan sosok makhluk asli di mana, boleh berarti ya? Boleh. Ya udah tuh ya, ayo ya.